Muhammadiyah Unismu Makassar guna bersama-sama untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum khatib naik ke mimbar, izinkan kami dari pengurus mushola Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unismu Makassar menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saldo kas hingga hari ini untuk mushola Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unismu Makassar sebanyak Rp9.877.000. Kotak amal Jumat 21 Februari 2025 sebanyak Rp503.000. Jumlah Rp10.380.000. Adapun pengeluaran rutin tanggal 28 Februari 2025 sebanyak Rp350.000. Pengeluaran biaya operasional sebanyak Rp60.000. Pembelian Al-Quran untuk disimpan di musola sebanyak Rp500.000. Total pengeluaran sebanyak Rp910.000. Dan total saldo untuk kas musola sebanyak Rp9.470.500. Kami ulang, Rp9.470.500. Kemudian saldo Jumat berkah yang kami laksanakan setiap hari Jumat. Saldo awal Rp2.690.000. Kotak amal sedekah hari Jumat 28 Februari 2025 berjumlah Rp365.000 dan total sebanyak Rp355.000. Adapun pengeluaran tidak ada. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa total saldo untuk Jumat berkah sebanyak Rp3.055.000. Penyampaian selanjutnya yang akan bertindak sebagai khatib pada kesempatan hari ini yakni Bapak Al-Ustadz Abdul Wahab Sagak SAG MPDI. Kemudian bertindak sebagai imam yakni Bapak Al-Ustadz Abdul Halim Eskep MKes. Kemudian muazin dipercayakan kepada Al-Ustadz Muhammad Amin SPD MPDI. Kami sampaikan juga kepada seluruh jamaah yang masih berada di dalam rumah sakit untuk bergegas menuju ke musola, dan kepada jamaah yang sudah berada di masjid atau di musola, kami mohon untuk mengisi saf-saf yang masih kosong di depan dan mohon untuk HP-nya dinonaktifkan. Kemudian yang terakhir kami sampaikan kepada seluruh keluarga pasien bahwa musola Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unismu Makassar melaksanakan buka puasa bersama. Jadi pada saat buka puasa kami menyediakan takjil untuk pembatal buka puasa di musola ini. Demikian yang sempat kami sampaikan untuk hari ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
إلا وأنتم مسلمون. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang saya muliakan, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhingga kepada kita, baik itu nikmat yang berupa iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita dapat bersama di tempat yang mulia ini guna membuktikan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah pula kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa yang tidak hanya sekedar sebagai ungkapan melalui lisan semata, akan tetapi iman dan takwa yang teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, pada pembukaan tadi saya sempat mengutip beberapa ayat dalam Al-Quran, tepatnya dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 7, 8, 9, dan 10. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Dari beberapa ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa pada diri manusia itu terdapat dua potensi. Yang pertama adalah potensi positif konstruktif, dan yang kedua adalah potensi negatif destruktif. Yang dimaksud dengan potensi positif konstruktif adalah potensi yang memenuhi tugas hidup yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang dimaksud dengan potensi negatif destruktif adalah potensi yang mengingkari tugas hidup sebagai pengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua potensi yang berlawanan itu diwakili oleh nurani dan hawa nafsu. Nurani mewakili potensi positif konstruktif yang senantiasa mendorong kita untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup, yang mendorong kita untuk berperilaku amanah, rendah hati, jujur, serta perilaku positif yang lainnya. Sedangkan hawa nafsu mewakili potensi negatif destruktif yang senantiasa menarik dan menyeret untuk mengingkari tugas hidup kita, yang mendorong kita untuk berperilaku khianat, dusta, serta perilaku negatif yang lainnya. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, saat ini kita telah berada dalam sebuah madrasah. Namanya adalah Madrasah Ramadan. Di dalam madrasah ini kita mendapatkan pelatihan, pendidikan, dan penyegaran. Dengan ibadah puasa,
yang inti pelaksanaannya adalah dengan cara imsak atau menahan, maka kita menjadi orang yang terlatih, terdidik, dan tersegarkan. Dan pada diri kita terasa ada peningkatan karena kita berhasil mengendalikan, mengarahkan, dan memimpin hawa nafsu. Bukan sebaliknya mengikuti hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu itu jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan akibatnya pun cukup berat. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 26. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah, dan sungguh orang yang sesat di jalan Allah lahum azabun syadid, akan memperoleh azab yang berat. Sebaliknya, orang-orang yang mampu mengendalikan diri dari keinginan hawa nafsunya akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Hal ini juga sesuai firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan mengendalikan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Dalam kehidupan manusia, setiap hari terjadi pertikaian, pergumulan dan peperangan melawan hawa nafsu. Pertikaian ini bersifat abadi, tiada henti selama hayat masih kandung badan, antara kita dengan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Dalam pertikaian manusia menghadapi hawa nafsu itu, manusia terbagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia yang senantiasa dapat mengalahkan hawa nafsu. Masuk dalam kelompok ini tentu tidak sembarang orang. Tentu mereka itu adalah manusia pilihan atau manusia kinasi. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk kelompok manusia yang senantiasa dapat mengalahkan hawa nafsu yang ada pada diri mereka, karena mereka itu memiliki sifat maksum, artinya terjaga dan terpelihara dari perbuatan dosa serta terjauhkan dari kesalahan. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir dan rasul penutup yang diutus ke panggung dunia sebagai uswatun hasanah, contoh telah mengetahui umat manusia yang sudah pasti memiliki akhlak mulia yang terpuji. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada pada Rasulullah itu suri-teladan yang baik bagimu. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok manusia yang dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka yang hidup dikuasai oleh hawa nafsu, sudah tentu mereka itu berorientasi pada duniawi dan tunduk pada materi. Mereka itu adalah orang-orang yang berpaham ateisme, tidak bertuhan. Mereka itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Orang-orang yang mengikuti jalan hidup mereka, cepat atau lambat pasti akan menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Akhirnya mereka termasuk orang yang kalah dan merugi baik dunia maupun akhirat. Dalam hal ini Allah berfirman, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa pada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Selanjutnya, kelompok yang ketiga adalah kelompok manusia yang senantiasa mengontrol diri dan melawan hawa nafsu.
Perjuangan melawan hawa nafsu itu bukan perjuangan yang ringan, melainkan perjuangan yang berat. Dalam perjuangan mereka menghadapi hawa nafsu itu, mereka terkadang menang dan terkadang pula kalah. Tetapi mereka akan terus berupaya supaya lebih banyak menang daripada kalah. Adapun jika suatu saat ia kalah, berbuat dosa dan maksiat, mereka tidak putus asa, tapi cepat mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, selanjutnya menyesal dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka ingat Allah dan mohonkan ampunan atas dosa-dosa mereka. Ayat tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak turunan Adam atau manusia banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang senantiasa mau bertobat. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, dari ketiga kelompok manusia tersebut, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Kita masuk pada kelompok yang mana? Masuk pada kelompok yang pertama, jelas tidak mungkin karena kita bukan nabi dan bukan rasul. Tapi jangan masuk pada kelompok yang kedua, yaitu kelompok manusia yang berpaham ateisme, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka. Atas kesadaran sesuai dengan kondisi kelompok ketiga itu tempat kita yang di dalamnya terjadi pertikaian, pergumulan dan peperangan melawan nafsu yang penuh dengan dinamika. Akhirnya pada kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, baik lahir maupun batin, sehingga kita mampu menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini semata-mata karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tercapailah tujuan ibadah puasa kita, yang terhapusnya dosa-dosa kita, kemudian menjadi orang yang suci, sehingga kita meraih lebih yang tinggi lagi, yaitu menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatil wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jemaah Jumat yang saya muliakan, marilah pada khutbah hari ini kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maghfirah, rahmat dan barakahnya kepada kita baik dunia maupun akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana walil ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad